Pada part ke-64 diambil dari light novel bab 174 sampai dengan 175, Fata Morgana Gurun Mitra Besar. Dentang, dentang, pedang Haitona melesat ke depan seperti cambuk. Dibandingkan dengan pedang panjang biasa, jangkauan serangan pedang rantai itu sangat jauh. Pukulannya cukup kuat dan berat. Benturan melalui bilah dan gagangnya cukup membuat tangan Jin perih. Menurut pendapat Jin, keterampilan pedang Fata Morgana mirip dengan apa yang sebenarnya dimiliki si kembar Tona. Seandainya saya tidak tahu itu Fata Morgana, saya akan percaya bahwa ini nyata. Murakan tidak pernah menyangka bahwa Fata Morgana akan menjadi seperti ini. Dia belum pernah mendengar jenis sihir atau kemampuan yang diberikan dewa seperti ini dimanapun di dunia. Bahkan jika itu adalah Fata Morgana yang dibuat oleh suatu kemampuan, jika dia tidak menghindari atau menangkis serangan mereka, dia akan tertebas. Setiap dampak yang diterimanya, seluruh tubuhnya terasa seperti berada dalam pertempuran sesungguhnya. Haitona berbicara dengan seringai. Kamu memblokirnya dengan baik. Kemudian, Daytona menyerang. Senjatanya adalah pedang kolosal yang sedikit lebih kecil dari pedang kapak rantel. Bobotnya seharusnya masih di luar dugaan, tapi gerakannya yang cepat tidak membuatnya terlihat berat sama sekali. Dentang, bilahnya terseret melintasi pasir, lalu terbang seperti kilat. Jin mundur selangkah dan menangkis serangan itu secara horizontal. Dia merasa bahwa kekuatannya tidak seperti sebelumnya. Daytona hanya berhenti sesaat untuk mundur lalu terus mengayun. Saya biasanya akan mengakhiri posturnya dalam satu ayunan. Malang, dia hanya makan 20% dari jumlah makanan normalnya dan berjalan di tanah tandus selama seminggu. Tubuhnya tidak akan pernah sama. Tetap saja, dengan keadaan normalnya saat ini, dia akan mampu mengalahkan si kembar Tona dalam waktu 5 menit. Namun, karena kurangnya kekuatan, kesenjangan keterampilan dipersingkat secara signifikan. Teriak Haitona, mengayunkan pedang rantainya sekali lagi. Akan menangis? Akan panik? Kami menunggumu kelelahan. Saat si kembar Tona mulai menyerang bersama, gerakan Jin semakin sibuk. Membuat celah kecil untuk menghindari serangan jarak menengah dari pedang rantai dan membelokkan pedang raksasa itu. Sudah lama sejak kita bertemu, dan beginilah caraku menyapa. Saat dia berbicara, mata Jin melesat ke segala arah untuk menemukan jalan paling optimal untuk menghindar. Diam, mati, ting, dentang. Saat ketiga bilah itu berbenturan, percikan api beterbangan kemana-mana. Meskipun staminanya rendah, aura Jin lebih kuat. Bersentuhan dengan Bradamante, yang membakar dengan kuat dan melepaskan Blade Mist, pedang rantai dan pedang kolosal dengan lemah dibelokkan. Kerjasama mereka sempurna. Jika saya mencoba untuk fokus pada salah satu dari mereka, yang lain akan segera menjadi agresif. Namun, itu saja. Pada usia 18 tahun, si kembar Tona tidak berada di luar pemahaman Jin. Jin memuji gerakan mereka sebagai satu kesatuan, tetapi tidak ada satu pukulan pun yang kuat. Mereka adalah pembawa bendera sementara, sama seperti Jin. Namun mereka tidak mempelajari satupun gerakan pembunuh tegas yang dapat mengubah permainan. Jika saya dalam kondisi terbaik saya bisa mengalahkan mereka dalam 3 menit. Hanya jika mereka sekuat yang saya harapkan. Mungkin aku melebih-lebihkan kekuatan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh saat ini, kesenjangan keterampilannya terlalu besar. Mengingat Tona Twins yang menindasnya sampai mati di kehidupan sebelumnya, Jin menganggap itu tidak adil. Dia bersumpah untuk melampiaskan dendam sejak hari-harinya di Storm Castle, tapi dia tidak melakukannya. Mata dingin dengan niat membunuh, dia memelototi si kembar. Bunuh aku dengan benar, kalau begitu, aku marah. Mengoceh lebih banyak omong kosong, kan? Masih gila. Jangan terlalu bangga bahwa kamu mengalahkan kami sekali. Desir, aduh, pedang rantai dan pedang kolosal bergantian berayun di kepala Jin. Auranya sedikit menurun, jadi Jin tidak mengelak. Dia telah selesai menganalisisnya. Aura yang bisa mereka bayangkan hampir mencapai bintang 5. Keterampilan semacam itu tidak mengancamnya, bahkan dengan staminanya saat ini. Dentang, dengan sekuat tenaga, dia mengayunkan Bradamante ke atas. Begitu kedua bilah itu mengenai Bradamante, ledakan percikan api terjadi. Si kembar secara naluriah mundur. Jin kemudian menendang pasir. Pasir berwarna krem menyebar seperti jaring di udara dan menyembunyikan tubuh Jin. Si kembar memperbaiki postur tubuh mereka dan memblokir titik buta satu sama lain, menunggu serangan Jin. Pasir mengendap, dan tempat Jin berdiri sebelumnya sekarang hanyalah langit biru. Sementara pasir mengendap, Jin mengambil posisi tepat di samping si kembar Tona. Bereaksi lebih dulu, Daytona mengorientasikan pedang kolosalnya untuk memblokir serangan Bradamante. Namun, mencoba untuk memblokir pedang yang terbang ke wajahnya, dia membuat kesalahan dengan menghalangi pandangannya. Jin tidak akan melewatkan kesempatan ini. Memotong, sikap Daytona berantakan, dan Jin melukai pahanya. Darah berceceran dan mewarnai pasir menjadi merah. Dia mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar Fata Morgana. Namun dia memutuskan untuk tidak ragu. Apakah lawannya adalah si kembar Tona atau bukan? Mereka benar-benar ingin membunuhnya. Daytona, Haitona berbalik dengan cepat dan mencengkeram kerah Daytona. Secara bersamaan, dia mencambuk pedang rantai
merantainya, tetapi Jin membelokkannya seperti bagaimana dia menangkis kait mematikan dari pembunuh tanpa nama. Cing, salah satu lekukan pedang bertemu dengan ujung Bradamante. Seperti ular yang tertusuk jarum, pedang rantai itu berhenti di tempatnya dan berderak. Haitona melepaskan senjatanya. Dengan tikaman cepat lainnya, Jin membidik tenggorokannya, tetapi nyaris tidak bisa dihindari. Namun, bilahnya masih menggores mata Haitona. Aduh, berdarah deras keluar dari matanya, Haitona terhuyung mundur. Menyaksikan pemandangan ini, Jin menggertakkan giginya. Dia mengambil pandangan saudaranya di salah satu matanya. Dia berencana untuk tidak pernah ragu, tapi dia merasa benar-benar berbeda dari saat dia melukai paha Haitona. Emosi yang sama sekali berbeda menggores hatinya. Berbeda dengan kaki, mata tidak bisa disembuhkan. Haitona, matamu, kami akan membunuhnya. Kami akan membunuh dia. Apakah mereka benar-benar Fata Morgana? Tona Twins meludahi kutukan dengan wajah marah dan benci. Replika yang sempurna. Apakah boleh mengayunkan mereka? Kenapa aku memikirkan ini? Apakah mereka nyata atau palsu? Mereka mencoba membunuhku. Dewi Kemenangan ada di pihak Jin. Dia bisa mengakhiri pertempuran jika dia mau. Namun, mengapa dia merasakan logam cair di hatinya dan kebingungan di kepalanya? Apakah saya tidak ingin melawan si kembar Tona? Apakah saya pikir mereka bisa berada di sisi saya hanya karena saya menghabiskan waktu bersama mereka di Kastil Badai? Apakah dia ingin membangun hubungan yang berbeda dengan mereka daripada di kehidupan sebelumnya? Sama seperti dengan kakak perempuan Luna dan Yona? Menengok ke belakang, bahkan dalam kehidupan ini, Jin tidak memiliki kenangan indah dengan si kembar Tona. Sebelum Jin menunjukkan kepada mereka siapa bosnya, mereka terus-menerus mencari kesempatan untuk mengacaukannya. Itu sama selama pelatihan mereka sebagai kadet pemula dan menengah. Meski begitu, ada sedikit kesedihan. Jin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ayah mengatakan bahwa dia akan membiarkanmu hidup? Mengapa kamu bahkan melakukan ini? Kalian terkadang bertingkah terlalu manis. Saya baik-baik saja. Selain itu, saya punya permintaan untuk ditanyakan. Dia ingat percakapannya dengan Tona Twins ketika dia bertemu Chiron setelah melanggar peraturan pembawa bendera sementara dan bertemu Luna. Saat itu, tak seorang pun, selain Luna, mengkhawatirkan Jin. Meskipun dia tidak mengetahuinya, Mary juga tidak ingin dia mati. Namun, itu saja. Jika dia mati, maka itu tidak bisa dihindari. Dan jika dia hidup, maka dia akan haus akan duel. Hanya si kembar Tona yang mendatangi Jin setelah menahan napas di dasar tangga. Mereka dengan canggung berjalan ke arahnya, mengaku kepadanya tentang kekhawatiran mereka, dan bertanya apa yang dia lakukan. Mereka sangat cemas sehingga mereka menggigit semua kuku mereka. Setelah melihat paku-paku itu, ada kalanya Jin tersenyum memikirkannya. Aku akan merobek anggota tubuhmu. Sial, dasar anjing. Tona Twins yang sama itu sekarang berteriak pada Jin. Mereka muncul tanpa alasan dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arahnya. Mata mereka basah ketakutan. Mereka hanya menggonggong dengan keras seperti anjing ketakutan. Mereka tidak berani menyerang, karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Jin. Jadi sebaliknya, mereka menuangkan emosi ketakutan dan kebencian mereka. Menatap si kembar, tatapan Jin menjadi gelap. Aku harus membunuh mereka. Apakah itu Fata Morgana atau nyata? Dia harus membunuh mereka. Kalau tidak, dia tidak akan maju dalam perjalanannya. Karena dia adalah seorang runcandel. Energi spiritual menyelimuti pedang Bradamante. Saya minta maaf. Diam, karena aku tidak cukup kuat, kalian terluka. Sekarang, tidak akan ada rasa sakit. Jin perlahan berjalan melintasi pasir, dan si kembar bergegas mundur. Berpikir mereka didorong ke sudut, mereka melihat sekeliling. Padahal mereka berada di padang pasir. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk mundur. Jangan datang. Sial, persetan. Segera, si kembar Tona putus asa. Suara-suara bergetar. Jin tidak berani menghindari pandangan mereka. Setiap langkah yang dia ambil, dia merasakan sesuatu yang berantakan di hatinya. Dihadapkan pada kesempatan untuk menyerang, dia ragu-ragu. Saat dia gagal mengayunkan Bradamante, Haitona menjerit melengking dan mengayunkan pedang rantainya. Dipenuhi dengan kegugupan, serangannya sangat cacat. Jin tanpa sadar memukul pedang itu dan menyerbu ke arah leher Haitona. Bahkan sebelum kepala Haitona jatuh ke tanah, pedang kolosal Daytona terbang ke arah Jin. Dia berbalik untuk menghindari pedang besar itu. Dia memotong pergelangan tangan Daytona sebelum menusuk tenggorokannya. Dengan satu teriakan, si kembar Tona mewarnai pasir menjadi merah. Jin tanpa emosi menatap kepala mereka yang berputar. Waktu berlalu, namun mayat-mayat itu masih belum menghilang. Kenapa? Kamu tidak menghilang. Kamu hanya Fata Morgana. Mereka tetap tinggal bahkan setelah 1 jam. Jadi, dia menggali kuburan untuk setiap saudara dan meletakkannya dengan hati-hati di dalam lubang. Dia menikam pedang mereka masing-masing di tanah menggantikan batu nisan. Jin kemudian melanjutkan berjalan, tangannya gemetar. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah oasis. Dia membenamkan wajahnya ke dalam air untuk waktu yang lama. Saat dia bangkit dan membuka semua botol airnya untuk diisi, dia melihat mata merah di pantulannya.
Ya, membunuh siapapun di keluargamu adalah pengalaman yang menyakitkan. Bersembunyi di penghalang gurun besar, seorang wanita memperhatikannya minum tanpa dia sadari. Dengan rambut hitam pekat yang mirip dengan Murakan, dia adalah saudara perempuan Murakan, naga hitam Misha. Kamu telah memilih anak yang hebat, Tuan Soderet. Dia berbicara pada dirinya sendiri, lalu mengibaskan tangannya ke udara. Kedua pedang yang dulu tegak di pasir hancur menjadi debu. Angin bertiup untuk menghapus semua bukti Fata Morgana. Di tempat si kembar Tona melawan Jin, hanya pasir berwarna krem yang tersisa. Setiap kali dia menghembuskan napas, Jin merasakan mulutnya mengering, seolah napasnya dipenuhi pasir. Setiap hari, dia berjalan. Setiap malam, dia menggigil sendirian di tengah hawa dingin yang menusuk. Setiap kali dia bangun, dia menemukan bahwa selimutnya menjadi sangat kering dan rapuh. Suatu kali, dia disengat kalajengking yang tidak pernah disebutkan namanya. Setiap makhluk di Great Mitra Desert memiliki racun yang mematikan. Jika dia tidak mendapatkan penangkal 1000 racun, perjalanannya akan jauh lebih berbahaya. Jin memakan kalajengking untuk menghemat makanannya. Setiap serangga atau ular berkepala dua bersisik hitam yang dia lihat, langsung dia konsumsi. Apakah karena dia menelan terlalu banyak pasir? Makhluk yang dia masak dengan malas dengan sihirnya berbau dan terasa mengerikan, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Ular itu dicincang di antara pipinya yang sekarang kurus. Dia membiarkan racunnya menjadi pengganti air, dan dia berterima kasih sekali lagi kepada Yona. Kemudian, 4 hari berlalu sejak Fata Morgana pertama. Dia tidak akan pernah tahu berapa banyak waktu telah berlalu jika matahari dan bulan tidak terbenam. Itulah kenyataan pahit dari gurun besar. Kemanapun dan kemanapun dia pergi, itu terlihat sama. Benar-benar tidak ada seorang pun di gurun ini. Itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Dia tidak pernah mengalami saat-saat sepi seperti itu dalam hidupnya. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak dia meninggalkan Tikan, tetapi waktu di padang pasir berlalu dengan kecepatan yang sama sekali berbeda dari di dunia nyata. 1 minggu lagi berlalu. Tidak ada ular atau kalajengking yang muncul. Jin berjalan kaki dan berjalan dengan susah payah melewati gurun dalam kesunyian total. Akan lebih baik jika dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kantong airnya sepertinya sudah habis. Menghibur dirinya sendiri juga bukan pilihan. Dan baginya, keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. 11 Desember 1796. Tidak ada pernyataan sempurna lainnya untuk menggambarkan gurun Great Mitra. Makanan saya yang saya jatah, semuanya habis. Begitu dia bangun, dia hanya bisa berteriak. Namun, hanya teriakan dangkal yang keluar dari tenggorokannya yang kering. Makanan yang dia simpan di tas yang dia peluk saat dia tidur sudah habis. Semua barang lainnya tetap seperti semula, tetapi hanya bahan habis pakainya yang hilang. Tidak ada satupun dendeng atau biji-bijian yang tertinggal. Dia memasukkan kepalanya ke dalam tas, dan bahkan baunya pun menghilang. Seolah-olah makanan itu tidak pernah ada. Dia mulai mengutuk. Dia melemparkan kantongnya yang kosong ke seberang pasir dan mengumpat ke langit. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu ingin bertarung? Suaranya bahkan tidak meninggalkan gema. Itu hanya tersebar ke dalam kehampaan gurun. Dia harus terus berjalan. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah pelepasan kematian yang manis jika dia hanya mengeluh. Bahkan jika itu tidak adil, dia tidak bisa membiarkan hal itu menghentikannya. Bahkan prajurit terkuat pun tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan atau air. Jin menggunakan ketabahannya yang luar biasa untuk bergerak maju, tapi itu hanya karena dia tidak punya pilihan lain. 2 hari berlalu, dan tubuhnya yang lemah mulai bergetar. Bertahan hidup di padang pasir tanpa makanan atau air selama 2 hari berturut-turut merupakan sebuah keajaiban. Selama 4 hari, tidak ada kolam atau oasis, tidak ada makhluk untuk dimakan. Berdebar, dia mengambil langkah yang buruk dan jatuh ke tanah. Semua kekuatan meninggalkan pergelangan kaki dan betisnya. Di mulutnya yang terbuka, segenggam pasir meluncur masuk. Mulutnya sangat kering, tidak ada pasir yang menempel di lidahnya. Dia hanya tersandung sekali, tetapi dia merasakan kelelahan dengan cepat menyebar ke seluruh tulangnya. Keinginan untuk tidur selamanya menguasai otaknya seperti tsunami. Menahan keinginan itu bukanlah hal yang mudah, terutama dalam situasi tanpa harapan. Sial, ini hanya satu perjalanan. Aku hanya tersandung sekali. Dia meringis dan memuntahkan pasir. Dia berdiri. Dia merasa pusing karena sinar matahari yang dipantulkan oleh pasir. Kakinya yang lemah tidak terasa seperti kakinya sendiri. Kemudian, dia melihat sebuah tangan memegang kantong. Seseorang muncul tepat di sebelah Jin dan menyerahkannya kepadanya. Jelas, tidak ada orang seperti itu di padang pasir. Sebuah Fata Morgana. Apakah itu Fata Morgana atau orang sungguhan? Penting baginya untuk berjalan tanpa langkah kaki dan menawarkan kantong. Jika itu adalah pedang di dalam botol air, dia pasti sudah mati di tempat. Dia memukul kantong dengan gagang pedangnya dan sepenuhnya menghunus Bradamante. Bahkan tanpa memastikan wajah orang itu, dia berbalik dengan cepat dan mengorientasikan dirinya di belakang mereka, memegang pedangnya di leher mereka. Berdebar. Bahkan sebelum kantong menyentuh tanah, Jin menahan garis hidup lawan. Kecepatannya seperti peluru. Tubuhnya bereaksi
begitu cepat. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana ia memiliki kekuatan yang cukup untuk bergerak secepat itu. Pemilik kantong tidak gentar meski memiliki pedang di dekat leher mereka. Kemudian, Jin menyadari itu adalah seorang wanita berjubah. Wanita itu memegang tongkat di tangan yang berlawanan. Sebuah tongkat yang terbuat dari kayu pinus perak, benda yang telah dia lihat berkali-kali sebelumnya. Rambut merah wanita itu juga familiar. Mata Jin melebar. Dalam ingatannya, hanya ada satu orang dengan rambut merah tua dan tongkat pinus perak. Valeria. Bisakah kamu menggerakkan pedangmu jika kamu tidak benar-benar akan membunuhku? Jin perlahan menurunkan pedang di dekat tenggorokannya. Dia menghela nafas dan berbalik, menyambut Jin dengan wajah yang sangat ingin dia lihat. Valeria Hister, dialah yang mengajari Jin rahasia sihir. Bagaimana? Tidak, itu bukan bagaimana. Dia adalah Fata Morgana. Jin melihat Valeria yang berusia 26 tahun. Hanya bagaimana dia terlihat ketika Jin meninggalkannya di kehidupan sebelumnya. Apakah itu karena dia tidak tahan lagi menjalani hari-hari yang berat di padang pasir? Kesepian dan depresi yang dia tekan selama 2 minggu terakhir serta kerinduannya akan segera meledak. Sama seperti saat aku memberikan tanganku padamu 3 tahun lalu. Hari itu, kamu berada di tanah juga. Sama seperti dulu, kau mengarahkan pedangmu padaku. Padahal, keahlianmu tidak setajam itu. Itu adalah Jin di Taman Pedang 3 tahun lalu. Namun, itu tidak berlaku untuk Valeria. Dalam ingatannya, Jin baru saja diasingkan dan mulai menjelajahi daratan seperti pecundang. Valeria, tidak, guru. Apakah kamu Fata Morgana kedua? Saya rasa begitu. Apa ini? Apakah kamu sadar bahwa kamu adalah Fata Morgana? Ya, saya. Ya. Aku yang sebenarnya yang akan segera berusia 15 tahun tidak. Lalu yang harus aku lakukan adalah untuk membunuhku dan pergi bersama. Itu kejam. Pikiran pertama di benak Jin. Jin merasakannya. Fata Morgana gurun besar tidak lahir dari sihir atau kemampuan. Fata Morgana sampai sekarang semuanya adalah orang-orang nyata yang ada jauh di dalam hati Jin. Di dalam hati dan ingatannya ada orang-orang yang penting baginya. Oleh karena itu, ketika dia membunuh si kembar Tona, dia merasa seperti benar-benar membunuh saudara kandungnya sendiri. Dan sekarang, dia hanya bisa merasa seperti benar-benar bertemu tuannya sendiri. Aku tidak ingin bersatu kembali denganmu seperti ini. Akan lebih baik jika kita bertemu dengan cara yang lebih baik. Jangan lakukan ini, guru. Kenapa harus kamu? Valeria mengambil kantong dari tanah dan melemparkannya ke Jin. Minumlah. Jika kamu melawan saya dalam kondisi itu, kamu akan mati pada langkah pertama saya. Apakah tidak ada cara lain? Kamu tahu apa yang terbaik. Jangan menyangkalnya. Saya mendengar kamu dilahirkan kembali dan menjadi jauh lebih kuat. Konsentrasi kamu juga jauh lebih baik daripada magang yang saya ingat. Jangan terdengar seperti bajingan. Berdebar. Kantong jatuh ke kaki Jin. Dengan tangan gemetar, dia mengambilnya. Dia berjalan di gurun pasir yang hidup selama berhari-hari, dan air yang dia cari sekarang ada tepat di depannya. Namun, dia tidak mau meminumnya. Jika dia meminumnya, maka setelah itu, aku harus membunuhnya. Membunuhnya tidak ada bandingannya dengan membunuh Tona Twins. Jika bukan karena dia, Jin tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Dia akan mati sendirian setelah menyesali 25 tahun sengsara di klan Runcandel dan berkeliaran di jalanan seperti anjing liar. Karena dia meminjamkan tangannya, bahkan ketika Jin memukul tangannya dan mengayunkan pedangnya. Karena dia kembali untuk menyelamatkannya. Jin bisa eksis hari ini. Kamu menjadi jauh lebih tidak sopan, muridku. Menyadari keraguan-raguan Jin, Valeria mengangkat tongkatnya. Dia mengeluarkan mana rilis, dan pusaran air biru tua muncul di ujung tongkat pinus peraknya. Sihir bintang 7. Kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan saya hanya dengan itu, bukan? Minum, Jin Runcandel. Aku juga suara batinmu. Saya yakin kamu siap untuk melawan saya. Klik, dia membuka kantong. Satu lagi keraguan, dan dia akan melemparkan rentetan mantra padanya. Dalam ingatan Jin, Valeria Hister lebih mirip pedang daripada prajurit lainnya. Dia kemudian mengambil keputusan tentang cinta dan benci, penghubung dan pemutusan, pertempuran dan pelarian. Bagimu aku ini apa? Muridku yang paling berharga, satu-satunya. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah tidak mengecewakan saya. Apakah kamu benar-benar melakukan ini? Aku akan menunjukkanmu lebih banyak cinta daripada ini. Aku akan memelukmu sekarang, mungkin bahkan mencium keningmu. Itu tidak membantu situasi sama sekali. Kalau begitu berhentilah bertanya. Bunuh aku dan lanjutkan. Ada satu lagi, kamu tahu, Fata Morgana lain sedang menunggu kamu. Gluk, gluk, Jin menenggak air. Namun, tidak seperti air biasa, itu memenuhi Jin dengan energi. Kamu bisa menggunakan trik apapun di lengan bajumu. Ilmu pedang, energi spiritual. Bawa apapun yang kamu inginkan ke pertempuran. Apakah guru dalam ingatannya sekuat itu? Cukup untuk menuangkan semuanya ke dalam pertempuran ini? Dia tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Namun, dia yakin akan satu hal, mana yang terkumpul di tongkat Valeria lebih kuat dari yang dia ingat. Aku akan menyesal jika aku menjatuhkanmu dengan pedangku. Kamu adalah segalanya untuk sihirku, dan selamanya. Yah,
Aku ingat bagian terbaik tentang penampilanmu tidak cocok dengan kecerobohanmu. Mana Valeria segera mengambil bentuk listrik. Mantra yang langsung memasak Jin selama masa magangnya. Dan kecerobohan itu membuatku dalam masalah setiap hari. Kilatan, bahkan sebelum dia selesai berbicara, 5 sambaran petir jatuh dari langit. Begitu cepat sehingga Jin hampir tidak bisa bereaksi. Terbakar dengan mana, tongkat Valeria sudah bersiap untuk melepaskan mantra lain.